Bapa yang baik, kami datang kepadamu ya Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu yang Kau kasihi di Gereja Eklesia Lapas Klaten. Tuhan, hadirlah bersama kami, berikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu kepada Recording in kami. progress. Kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara. Lama ya nggak ketemu ya. Kenapa tanggal merahnya selalu hari Jumat gitu ya? Makanya kita akhirnya 2 kali pertemuan tidak bisa bertemu ya. Tapi puji Tuhan saat ini bisa, tapi mohon maaf masih online ya. Kita berdoa signalnya aman lancar sampai selesai ya. Tema yang saya ingin sampaikan pada saat ini di momen kita memperingati turunnya Roh Kudus. Temanya adalah hembusan Roh Kudus yang powerful. Saudara tahu kata hembusan? Tahu. Hembusan itu apa? Tiup ya. Seperti apa? Merasakan hembusan itu seperti merasakan apa? Kita ngobrol ya. Kita pengen tahu. Kita semua tuh harus tahu. Hembusan itu seperti apa? Angin, betul. Saudara, angin itu berhembus, betul nggak? Ya, makanya disebut angin, dia berhembus. Berhembus artinya itu apa ya? Membuat gerakan gitu ya. Dan kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan hembusannya. Nah, hembusan angin itu ada yang lambat, ada yang kencang, betul? Makanya ada, nah istilahnya angin sepoi-sepoi gitu ya. Jadi kalau kita tuh di bawah pohon, anginnya itu sepoi-sepoi, rasanya nyaman gitu ya. Jadi nggak terlalu berat. Tapi ada juga yang namanya lepas, gitu ya. Ada yang namanya angin puting beliung. Gitu. Ada angin yang sangat kuat, ya, yang bisa menghempaskan ya, nggak hanya menghembuskan, tapi menghempaskan setiap hal yang ada di sekitaran angin yang sedang berhembus itu. Nah, di sini temanya adalah hembusan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus terlihat apa tidak? Ada yang bisa melihat betul? Apakah ada? Saya mau tanya, apakah Roh Kudus itu bisa dimiliki semua orang? Serius. Nanti kita akan belajar ya. Terus kenapa temanya kok hembusannya itu powerful gitu ya? Saya ingin menunjukkan bahwa powerful itu artinya apa? Kuat, kekuatannya itu penuh gitu ya. Jadi tidak setengah-setengah. Jadi kekuatannya itu luar biasa. Jadi hembusan dari Roh Kudus itu memiliki kekuatan yang luar biasa, yang powerful gitu ya. Nah, ada di dalam Alkitab kita 2 kali peristiwa Roh Kudus itu dihembuskan secara powerful. Ada yang tahu nggak? Yang pertama, hembusannya itu di mana? Yang baca Alkitab, tahu nggak? Pertama kali roh Tuhan itu dihembuskan itu di mana? Di mana? Saat penciptaan, betul sekali. Nah, ayo kita buka Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Saya akan membacakan ayat ini. Silakan semuanya menyimak Alkitabnya. Ya, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah
dan menghembuskan apa? Nafas hidup ke dalam hidup. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang mana kata-kata roh Tuhannya gitu. Ada yang bertanya begitu enggak? Pengen tahu enggak? Ya. Ketika dikatakan dari firman tadi, maka Tuhan itu apa? Menghembuskan nafas hidup. Saudara, ini adalah Alkitab kita berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini sudah diterjemahkan dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan dari bahasa aslinya. Kitab Perjanjian Lama itu bahasa aslinya tuh pakai bahasa apa? Nah, kata nafas hidup itu di dalam bahasa aslinya, saya punya Alkitabnya ya, Alkitab Ibrani itu tebel banget gitu ya. Itu dari kata-kata ruah. Nafas hidup itu dari kata-kata ruah. Ruah, R-U-A-K-H gitu ya tulisannya ya. Itu adalah roh Allah. Ya. Jadi pertama kali hembusan nafas dari roh Tuhan itu terjadi pada saat apa? Penciptaan. Saya mau tanya, ketika Tuhan menciptakan binatang itu, apakah ada peristiwa seperti ini? Tidak ya. Tidak dijelaskan bahwa binatang itu dibentuk dari debu dan tanah, kemudian dihembuskan nafas hidup, itu tidak terjadi. Tiba-tiba saja Tuhan menciptakan harimau, menciptakan ayam, menciptakan macam-macam lah gitu ya, binatang itu kan banyak banget. Tapi kenapa ketika menciptakan manusia detail gitu ya, dari debu dan tanah dibentuk ya, saya mengimajinasikan Tuhan itu seperti tukang periuk gitu ya, dibuat dari tanah, bentuk yang rupa, ada matanya, ada hidungnya, telinganya, semuanya komplit, tapi itu masih mati, betul nggak? Kemudian diberikan nafas hidup, yaitu ruah. Ruah adalah Nafas hidup. nafas kehidupan. Supaya apa? Yang dari debu dan tanah tadi itu kemudian hidup. Yang kita sekarang ini. Saya mau nanya, keren nggak sih? Kita itu keren nggak sih? Amin. Kita tuh istimewa loh. Jangan sampai kita itu apa ya? Membuat hidup kita tuh merasa nggak berguna, atau merasa aku tuh nggak ada artinya, udah bobrok misalnya gitu ya. No, kita tuh semua istimewa karena apa? Tuhan itu menciptakannya keren loh. Dibentuk dengan luar biasa, kemudian dikasih ruah, nafas hidup. Nah, ada ayatnya di dalam Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63, sudah ketemu belum? Saya minta yang di gereja membaca, nanti saya hitung sampai 3 kali ya. Dicari dulu, Yohanes 6 ayat 63. 2, 3. Ada amin? Betul, siapa yang memberi hidup? Tuhan, itu yang memberi hidup. Kalau nggak ada roh Tuhan, itu tidak ada kehidupan. Maka dari itu, ketika nafas kehidupan itu diberikan oleh Tuhan sendiri kepada manusia, itu sifatnya adalah abadi. Apa saudara? Abadi itu tidak akan pernah mati. Itu makanya disebut dengan roh. Roh adalah sebuah esensi spiritual gitu ya, yang Tuhan berikan khusus teristimewa untuk manusia, bukan untuk makhluk yang lain. Itu sifatnya abadi. Nah,
Kalau kita itu manusia terdiri dari tubuh, tadi kan tubuhnya ada diciptakan dari debu dan tanah, betul? Kemudian dikasih nafas hidup, yaitu dikasih roh. Nah, kita itu juga diperlengkapi dengan yang namanya apa? Nah, tahu nggak bedanya roh dengan nyawa? Tahu nggak? Beda nggak roh sama nyawa? Beda. Nyawa itu seperti gini, imajinasinya. Nyawa itu seperti daya, gitu ya. Daya yang memberikan hidup untuk manusia. Nah, kalau nyawanya putus, artinya manusianya akan mati, betul? Nah, kalau nyawanya itu sudah putus, maka orang itu disebut sudah mati. Ketika sudah mati, dia akan menjadi busuk. Tapi roh Tuhan itu sifatnya abadi. Kalau kita mati, ya, rohnya itu diambil sama Tuhan karena itu adalah punyanya siapa? Tuhan. Nah, tapi supaya hidup kita itu menjadi kekal, jiwa ini, jiwa yang ada di dalam kehidupan kita itu juga harus ikut dengan Tuhan. Nah, maka dari itu kita harus ngopeni apa? Jiwa. Ya enggak? Yo, harus kita belajar ya. Saya tuh nggak khotbah ya, tapi kita tuh mau belajar tentang firman ya. Ini, kalau jiwanya itu terawat, terpelihara, otomatis kita ikut tuh. Tapi jiwa itu mudah untuk dipengaruhi, betul apa betul? Jiwa itu isinya apa? Jiwa itu isinya apa? Yuk kita pokoknya mengulang-ulang aja. Kan udah sering disampaikan. Jiwa itu isinya apa? Perasaan, kehendak, keinginan. Apa tadi? Apa yang kita pikirkan, ya? Apa yang selalu kita ingini? Apa selalu yang aku pengen ini, pengen itu namanya jiwa. Ya. Nah, jiwa kita ini mudah terpengaruh. Karena apa? Karena kita masih tinggal di yang dipenuhi dengan pengaruh dunia yang luar biasa. Nah, supaya jiwa kita itu melu ya. Nah, kita tuh ikut Tuhan nanti gitu ya. Kita harus ngopeni jiwa kita. Nah, salah satu caranya ngopeni jiwa kita itu dengan cara apa? Mengaktifkan apa? Mengaktifkan apa, saudara, yang kita bahas hari ini? Makanya Tuhan itu menciptakan manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Supaya apa? Kan ada unsur roh ya. Supaya roh kita itu bisa terkoneksi dengan Roh Kudus. Betul? Bu, saya ini kan orang masih hidup. Kalau ngomong ya pakai mulut. Kalau roh kan saya nggak kelihatan. Gimana dok cara ngobrolnya dengan Roh Kudus gitu ya? Mungkin kita tuh kadang-kadang seperti anak kecil gitu ya, masih harus sering diingatkan terus. Saudara-saudara, itulah gunanya kenapa Tuhan itu ya menaruh roh itu di dalam kehidupan kita supaya kita itu bisa terkoneksi dengan Roh Kudus. Nah, saya akan tunjukkan dulu kalau tadi hembusan yang powerful dari Roh Kudus itu diawali dari peristiwa penciptaan. Nah, sekarang hembusan yang powerful dari Roh Kudus yang kedua itu di mana? Ada di dalam perjanjian baru. Di dalam peristiwa apa? Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Yuk dibaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kita bacanya
Bergantian ya, Bu Rini baca yang ganjil, jemaat membaca yang genap. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Sudah ketemu belum? Saya membaca ayat 1, jemaat membaca ayat yang kedua dan seterusnya ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat. Dan nampaknya kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Yes, ada amin. Powerfulnya hembusan Roh Kudus di dalam peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus ini sangat keren ya. Kita kalau membayangkan ya, tiba-tiba tuh kayak ada hembusan angin yang kuat, yang kenceng, yang berisik gitu mungkin ya. Kita tuh nggak begitu dijelaskan seberapa ininya ya. Tapi kita melihat kemudian di sana itu ada lidah-lidah gitu ya. Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran sampai orang-orang tuh pada ngomong dengan bahasa-bahasa lain yang bukan bahasa mereka sendiri gitu. Jadi kehadiran Roh Kudus pada saat itu membawa perubahan yang sesuatu yang kita tidak bisa, kita tuh bisa melakukan gitu. Kira-kira tuh semacam itu. Nah, itu adalah hembusan yang powerful dari Roh Kudus di dalam perjanjian baru. Nah, saudara, dari ini kita melihat ya bahwa kita itu supaya ya jiwa kita itu akhirnya ikut roh selama-lamanya everlasting ya, meskipun nanti kita itu mengalami kematian secara jasmani ya, kita harus terhubung dengan namanya Roh Kudus. Nah, makanya tadi di awal saya bertanya, apakah semua orang itu menerima Roh Kudus? Kita semua itu biasanya pede banget bilang, iya Bu, gitu ya. Saudara, tahu nggak sih? Tidak semua orang sebenarnya itu menerima Roh Kudus loh. Karena apa? Karena apa? Saya mau nanya. Karena apa? Roh Kudusnya itu tidak diaktifkan. Betul apa betul? Tidak semua orang itu bisa menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudusnya dibiarin aja. Ya udahlah, Bu, baik, tubuhku ini kan baik, Roh Kudus, dia bertahta dalam hidupku. Tapi kalau kita itu nggak pernah mengaktifkan, rugi berat, saudara. Sangat rugi. Kita itu harusnya itu mengaktifkan Roh Kudus. Kita tuh harusnya gini, bahasa mudah, mengingini. Siapa yang paling mengingini dan siapa yang biasa-biasa aja Bu, tetap aja dia tuh nanti ada di dalam hidup saya. No, saudara. Tuhan itu memberikan free will, kebebasan kepada manusia. Tuhan itu sudah menawarkan keselamatan. Bahkan Yesus itu sudah datang, ya. Tuhan Allah sendiri datang melalui manusia Yesus sampai dikorbankan, sampai mati di atas kayu salib, ya. Tapi ada Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematiannya. Roh Kudus itu juga yang akan membawa kita itu ke kehidupan yang kekal, seperti Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Ada amin? Tahu nggak? Kita itu dibangkitkan bersama Yesus. Yang mau cuma satu. Mau nggak? Mau, kita tuh harus mengingini dan mengaktifkan Roh Kudus itu dengan serius. Karena kalau kita tidak melakukannya, kita sama saja tidak menerima Roh Kudus. Karena percuma. Saya mengimajinasikan begini. Ini saya punya handphone ya. Handphone ini kan ada baterainya, betul nggak? Nah,
Kalau handphone ini ada baterainya, ya, kemudian tiba-tiba dia mati karena baterainya udah low, udah habis. Kita harusnya melakukan apa? Cas. Kalau nggak dicas, HP-nya ini bisa dipakai lagi nggak? Enggak. Walaupun HP-nya itu keren, harganya mahal, ini misalnya ya. Keren Bu, keluaran terbaru, wah macam-macam tuh, apa aplikasinya, bisa dibuat ini itu. Tapi kalau baterainya itu loh, emang bisa untuk dinikmati? Enggak. Begitu juga, ini imajinasi saya ya, saya ingin menggambarkan gini. Begitu juga dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu tidak kita aktifkan, tidak dicolokkan gitu ya, tidak dicolokkan dengan hidup kita, ya itu nggak akan ngecas. Kita nggak akan bisa menikmati apa kebaikan-kebaikan Tuhan, semua yang udah aplikasi-aplikasi yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita gitu ya. Semuanya itu tidak akan bisa kita nikmati kalau lowbat. Kalau Roh Kudusnya itu tidak diaktifkan. Nah, itu yang masih sering kali terjadi dalam kehidupan kita manusia. Kita suka gampang kayak gitu ya. Ah, kan aku udah Kristen, aku udah Katolik, pasti Tuhan tahu kok apa yang aku mau, apa yang pergumulanku, pasti nanti aku ditolong. Kalau kita tidak berusaha untuk kita itu menghubungkan ya diri kita, roh kita itu dengan Roh Kudus, ya nggak akan kejadian apa-apa. Jadi semuanya harus diusahakan. Amin. Sampai di sini udah paham ya. Nah, kita akan melihat gitu ya. Nah, Bu, Roh Kudus yang menghidupkan itu seperti apa gitu ya. Nah, Roh Kudus yang menghidupkan itu akan terlihat dari dua hal. Saya mencatat ada dua hal yang akan terlihat manakala Roh Kudus itu menghidupkan hidup kita, ya. Hidup kita ini benar-benar menjadi hidup, bukan kita ada sebagai orang Kristen atau Katolik, tapi kita itu tidak mengalami itu, gitu ya. Nah, ada dua hal. Yang pertama saya catat, orang-orang yang rohnya itu ngecas dengan Roh Kudus, ya, terhubung dengan Roh Kudusnya aktif, tidak didiamkan, tidak diabaikan gitu ya, akan terlihat dari karakternya. Orang-orang yang ngecas dengan Roh Kudus, dia akan punya yang namanya karakter ilahi. Apa saudara? Karakter ilahi. Karakter ilahi itu seperti apa? Seperti karakternya siapa? Yesus Kristus. Tahu nggak karakternya Yesus itu apa? Orang Kristen itu dikenal dengan orang yang penuh kasih. Ada amin? Kenapa harus dikenal sebagai orang yang penuh kasih? Karena Yesus kita itu penuh dengan kasih. Dia melakukan apapun untuk manusia tanpa ada yang namanya pamrih. Melakukan karena kasih, karena sayang, karena cinta. Ya, kasih itu lebih dari sayang dan cinta. Ya, karena tidak ada pamrihnya. Nah, orang Kristen itu, orang Katolik itu harus punya yang namanya karakter Kristus. Nah, karakter Kristus itu diajarkan di dalam Galatia berapa, saudara? Yes, Galatia 5. Yuk baca Galatia 5 yang ayat 16 saja. Yang buah roh nggak usah dibaca. Sudah tahu semuanya. Galatia 5 ayat 16. Coba dibaca ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu
Coba dibaca bareng. 1, 2, 3. Ini siapa yang ngomong? Melalui siapa? Rasul? Rasul siapa? Paulus. Kita tahu ya, Rasul Paulus itu kan perjalanan hidupnya wow gitu ya. Pernah melewati banyak hal lah. Bahkan pernah di penjara ya. Dia itu kan pernah apa ngejar-ngejar orang percaya gitu ya, yang pengikutnya Kristus itu mau dibunuh ini dan itu, tapi setelah dia kemudian percaya, sama aja dia kemudian mengalami banyak rintangan, banyak halangan gitu ya. Nah tapi dia itu PI terus gitu, pokoknya aku PI terus sampai kapanpun, sampai mati gitu ya, sampai maut. Itu tuh Rasul Paulus tetap PI. Nah tapi di bagian ini penting ini, yang tadi kita baca. Maksudku ialah hiduplah oleh apa? Rohnya pakai huruf apa? Kapital ya. Artinya siapa? Kita itu harus hidup seperti roh Tuhan. Nah, kalau tadi saya menyampaikan orang yang hidupnya itu rohnya hidup itu karena punya karakter ilahi. Karakter ilahi itu karakternya Kristus. Nah, karakternya Kristus itu ya seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat berikutnya nanti itu. Buah apa? Buah roh. Satu apa? Kasih, Ini buah, sukacita, terus damai sejahtera, ya. kesabaran, Hmm. kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, saya sering sampaikan ya, kalau buah roh itu ada berapa? 9. 9. Kalau keinginan daging ada berapa? Banyak, betul nggak? Dalam Alkitab kita itu masih ditulis dan sebagainya dan seterusnya, betul nggak? Karena tidak bisa mencatat. Alkitab kita tuh sampai nggak bisa mencatat karena apa? Yang namanya daging itu sesuatu yang selalu kita lakukan dalam kehidupan kita dan banyak banget. Ayat ini tadi mengajarkan kepada kita tuh nggak fokus untuk yang, aduh Bu, saya tuh susah loh Bu, masih suka iri, saya tuh masih suka dengki, saya tuh masih hawa nafsu saya tuh masih besar, terus apalagi kalau yang daging itu masih suka mabuk-mabukan, pesta porah, masih suka berseteru, pemecah gitu-gitu ya. Kita kalau fokusnya di situ mumet, saudara. Mumet gak? Mana ya yang saya mau berbagi dulu, mumet gak? Betul nggak? Yang masih disuruh ngampuni ya, belum ngampuni yang ini. Saya lagi belajar ngampuni yang ini, kok saya akhirnya ingat sama yang lain yang pernah lebih menyakiti saya misalnya. Ini yang ini belum lulus, kita itu masih fokus harus ngampuni ini gitu loh. Nah saudara, ayat ini tuh ngajari bagus ini loh. Hiduplah oleh roh. Kalau kita tuh sudah hidup di dalam roh, roh itu terang, betul? Daging itu gelap, betul? Di dalam sebuah ruangan, tadinya gelap gulita, kemudian ada satu lilin yang dinyalakan, ruangan itu menjadi apa? Terang. Kalau kita itu udah hidup di dalam roh, di dalam terang, otomatis yang gelap itu akan sirna, akan hilang. Enggak? Kita pernah nggak bawa lilin di ruangan yang gelap gitu ya? Satu ruangan itu yang separuh gelap, yang separuh terang, pernah nggak? Ya enggak lah. Kalau lilinnya itu di dalam satu ruangan cuma sempit gitu ya, ada satu lilin, semuanya pasti tetap terlihat, betul nggak? Itu loh caranya kita. Kita tuh ngopeni jiwa kita tuh gitu caranya. Fokus aja dengan yang namanya roh.
Kalau kita sudah fokus yang namanya roh, ya, otomatis yang daging itu nanti akan tersingkir. Kita jadi kayak alergi gitu loh. Kita udah otomatis sudah nggak melakukan itu. Karena kita fokusnya adalah yang roh. Dan itu cuma 9. Sepakat kita? Kita untuk fokus ke yang roh. Lu kok diem? Sepakat nggak jemaat Tuhan? Sepakat ya? Kita akan melakukan yang dari roh saja. Otomatis yang itu nanti akan menyingkir. Nah, yang kedua apa? Saya akan mengajak membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Baca ya kalau udah ketemu ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Udah? 2, 3. Amin. Saudara-saudara, kalau ada roh di dalam kita, kita akan menerima apa? Dari ayat tadi? Kuasa. Siapa yang pengen punya kuasa? Kuasa untuk apa yuk? Nah, tadi yang pertama adalah karakter ya. Karakter Kristus dulu harus ada. Jadi gini, untuk menerima kuasa ada syaratnya. Yang pertama tadi harus dipenuhi dulu. Kita harus punya karakter seperti Kristus dulu, baru kemudian kita itu akan menerima kuasa. Karena hembusan Roh Kudus yang powerful di masa perjanjian baru, tujuan utamanya adalah untuk apa? Kita itu PI, memberitakan Injil. Kita tuh diminta untuk menjadi siapa? Saksi-saksinya Kristus. Nah, untuk menjadi saksi Kristus, kita tuh diperlengkapi yang namanya kuasa. Ya. Tapi, sekali lagi, kita harus punya karakter seperti Kristus dulu. Kalau tidak punya karakter seperti Kristus, ada banyak kuasa di muka bumi ini, orang itu bisa melakukan apapun. Betul? Kalau Yesus bisa menyembuhkan orang, ada paranormal juga tuh yang bisa menyembuhkan orang katanya. Ya enggak? Kalau Tuhan itu bisa memberkati kita, iblis bisa melakukan yang sama. Ada kuasa lain juga. Jadi syarat utamanya adalah mutlak harus yaitu apa? Memiliki karakternya Kristus dulu, sehingga yang diberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan memberi kita kuasa untuk kita melakukan apapun. Nah, saya ingin mengajak kita tuh belajar gini. Tadi itu di dalam buah roh itu ada yang namanya kemurahan, betul? Kemurahan itu artinya apa? Kita itu menjadi orang yang murah hati, gitu ya. Kita tuh nggak akan bisa punya kuasa untuk memberkati orang, gitu ya. Kita tuh nggak punya. Kalau kita tuh nggak murah hati diri. Kalau kita nggak murah hati diri, kita juga tidak bisa melakukan untuk orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, kasih, misalnya Yesus itu yang penuh kasih. Itu kan memberikan orang kesembuhan dari sakit. Kita juga bisa punya kuasa untuk menyembuhkan melalui doa kita, ya, melalui hidup kita bisa menjadi berkat sehingga orang yang berada di sekitar kita itu jiwanya menjadi sukacita, sehingga ketika orang sukacita bahagia itu penyakit itu hilang dari tubuhnya. Nah, saudara, kita itu bisa memiliki kuasa untuk melakukan apapun, bahkan melalui mulut kita. Mulut kita ini punya kuasanya. Kalau kita mengucapkan sesuatu, itu bakalan terjadi.
Tuhan, kita ini tetap keluar dari sini. Kalau karaktermu itu sudah sama seperti Kristus, dan Kristus yang melihat, bukan hamba Tuhan, bukan temanmu, bukan orang lain yang melihat, tapi Kristus, Tuhan bisa melakukan apapun. Melalui setiap hal yang kita ucapkan dengan mulut kita. Mulut kita itu punya kuasa, Tuhan. Seperti misalnya Pak Yono tadi ya, saya tuh nanti hari Selasa pulang, aku nanti gimana ya? Pada mau terima aku nggak ya? Nanti cari pekerjaan bisa nggak ya? Dan lain sebagainya. Praktek, saatnya praktek. Jadi ketika Pak Yono nanti keluar gitu ya, praktek dengan mulut mengatakan firman gitu ya. Mengatakan firman bahwa apa? Kelimpahan kita itu asalnya dari Tuhan. Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Kalau kita itu percaya seperti yang Tuhan mau, Tuhan akan memberikan jalan. Tapi masalahnya, kita itu masih bergumul dan bergumul dengan kedagingan terus, kedagingan terus. Kalau kedagingan terus, ya tambah gelap, tambah gelap. Roh Kudus itu tidak akan ngecas. Nah, dan tidak ada apapun yang akan kita terima. Nah, saudara, maka saya mau ngajak kita tuh untuk belajar ini. Kalau kita itu disebut sebagai baitnya Roh Kudus. Siapa semua yang percaya bahwa kita itu baitnya Tuhan? Ya lapar ya. Kita itu baitnya Tuhan. Nah, supaya Roh Kudus itu betah tinggal di dalam baitnya Tuhan itu yang adalah kita. Ada caranya. Kita belajar mengimajinasikan kita itu rumah gitu ya. Roh Kudus itu mau betah tinggal di dalam rumah kita, minimal itu ada 5 hal. Rumah itu kan ada tampak luar, ada tampak dalam, betul nggak? Saudara coba imajinasikan, sebuah rumah itu kan bisa kelihatan dari luar, dan di dalamnya itu kan juga ada sesuatu kan, betul nggak? Ada tampak luar, dan ada yang tampak di dalam. Nah, rumah itu, kalau luarnya itu keren, bagus, tapi ternyata di dalamnya berantakan, nyaman nggak buat tinggal? Makanya yang di dalam itu harus diberesi, harus diopeni. Yang pertama, kalau ada yang bawa alat tulis bisa dicatat. Kalau enggak diingat-ingat, ini gampang banget. Rumah itu ya, syaratnya supaya orang itu bisa nyaman untuk tinggal, pertama harus ada yang namanya interaksi. Apa itu interaksi? Komunikasi yang apa? Baik antara anggota-anggota keluarganya. Tapi sekarang sulit, betul nggak? Semua pegang handphone. Semuanya pegang handphone, di meja makan pun bawa handphone, gitu ya. Sulit banget untuk ngobrol, punya interaksi yang baik, punya komunikasi yang baik. Kalau bapak dan ibu masih ditinggal di situ, kita tuh sesama anggota itu tuh harus punya interaksi yang baik. Kayak apa? Nyaman. Betul? Yang kedua, rumah itu syaratnya harus bersih. Siapa yang suka tinggal di tempat yang jorok? Ya, banyak tikusnya, banyak tikusnya, banyak kotorannya, nggak pernah disapu, misalnya gitu ya. Ada saus tumpah di sana, keinjek gitu-gitu ya. Pokoknya rumahnya pernah dibersihkan, itu orang pasti nggak nyaman. Pasti lama-lama rumahnya bau karena kotor. Betul? Nah, hati kita itu harus bersih.
Kalau hati kita tuh isinya masih, kalau nggak salah saya tuh pernah bawa ini nih ya, imajinasi ada sebuah kaleng kerupuk terus diisi macam-macam gitu ya. Hati kita tuh harus bersih. Kalau kosong bersih gitu ya, Roh Kudus itu pengen ngasih banyak hal dalam hati kita. Tapi kalau hatinya tuh udah ruwet ya, ini loh, udah ruwet, mikir ini mikir itu, apa ya, masih suka ngomong jorok, masih suka porno kabel gitu yang dipikirkan, masih suka ya pokoknya hal-hal yang Tuhan tidak suka gitu, itu nggak bersih, ya yang tinggal di situ pasti nggak nyaman, pengennya keluar. Dan yang ketiga, rumah itu harus terang, betul nggak? Kalau rumah itu terang, ya rasanya itu hangat gitu ya. Rasanya itu tuh rumah itu menyenangkan gitu ya. Yang tidak enak kelihatan, oh harus diperbaiki gitu. Nah, maksudnya apa ini kalau dihubungkan dengan Roh Kudus? Kita tuh harus terbuka. Siapa yang masih suka menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri? Nggak mau terbuka gitu loh sama Tuhan. Wah, tak pikir sampai mumet gitu ya. Artinya apa? Kita tuh masih suka mengandalkan kekuatan sendiri gitu loh. Tuhan tuh nggak tahu kok. Harusnya tuh jalan keluarnya ini loh, gitu-gitu loh. Kadang kita tuh suka ngajari Tuhan gitu loh. Kita tuh nggak mau terus terang. Tuhan tuh udah tahu semua. Tapi kalau kita tuh ngomong terus terang gitu ya, terbuka dengan Tuhan gitu ya, Tuhan itu akan selalu datang untuk menolong kita. Kalau kita tuh nggak mau terbuka, masih suka umpet-umpetan. Ini kalau saya menggambarkan di dalam keluarga itu suami istri itu masih ada yang ditutupi gitu ya. Istri punya hutang, nggak bilang, tahu-tahu banyak. Suaminya akhirnya nabrak-nabrak sana sini cari uang, sampai akhirnya melakukan apa? Jualan narkoba, akhirnya masuk ke lapas. Ada ya seperti itu ya. Kenapa? Nggak terbuka. Jadi masih ditutup-tutupi gitu loh. Kita tuh nggak mau terbuka gitu loh sama Tuhan. Gitu. Nah, ada kalau semuanya terbuka gitu kan, Tuhan itu pasti akan menjangkau kita gitu loh. Dengan banyak hal yang sudah Tuhan punya untuk menyelesaikan segala persoalan kita. Nah, kemudian yang keempat, rumah itu harus tertata, betul nggak? Kalau rumah itu berantakan ya, misalnya nih panci ada di atas kasur gitu ya, bawahnya tuh gosong gitu, siapa yang buat kayak gitu? Tidak enak. Kompor ada di ruang tamu misalnya, kita tuh menggambarkan ya, mengimajinasikan gitu ya. Terus apa namanya, ya pokoknya barang-barang yang tidak semestinya itu nggak tertata dengan rapi ya, kita pasti nggak nyaman gitu ya di rumah ya, penghuni rumah itu nggak akan nyaman. Begitu dengan Roh Kudus ya. Kalau kita itu nggak tertata hidup kita gitu ya, Roh Kudus males pol gitu ya. Artinya apa? Kalau kita itu mau ditata, kita itu mau di apa ya istilahnya, kasih tahu, mau dikandani gitu ya kalau orang Jawa, gampang dikandani, kita itu akan punya kehidupan gitu. Roh Kudus tuh akan memberikan. Lalu kita terus dikandani ngeyel ya, sudah dikandani nggak mau masih ngeyel, itu siapa? Bu. Ayo no, Pak Yono udah mau keluar itu. Ya, kita tuh manusia seringnya gitu, wis dikandani angel, wis angel pokoknya nek watak ki angel di wai gitu katanya ya orang. Wis dikandani angel, isi ngeyel itu siapa ya? Manusia gitu ya. Nah, kita tuh kalau nggak mau diatur, nggak mau diatur, ditata, dikandani sama males. Kemudian yang terakhir, rumah itu harus terawat, harus ada maintenance di company gitu ya.
Rumah itu harus terawat. Artinya apa? Jiwa kita tuh ya harus dirawat gitu ya. Caranya dengan apa? Baca firman terus, berdoa, komunikasi dengan Tuhan, itu namanya merawat. Sudah, sing penting saya sudah terima bongkoan, Bu. Yesus itu udah mati di atas kayu salib, saya itu pasti selamat. Itu enggak. Itu harus dirawat. Ya. Harus dipelihara terus iman kita. Kok enak gitu ya. Kita tuh maunya berkat yang keren-keren, yang luar biasa, tapi kita tuh nggak mau ngerawat. Yo malas. Ya. Ibaratnya itu ya hidup kita gitu ya. Kalau kita itu pengennya sehat, tapi kita tuh nggak ngerawat tubuh, mangannya sembarangan gitu ya. Ya kolesterol datang, diabetes datang, gitu ya. Semuanya akhirnya komplikasi, ya. Akhirnya sakit. Tapi kalau kita tuh mau jagain, nah ya makanya dijaga, istilahnya dijaga. Itu kira-kira. Bisa menjelaskan nggak? Kayak kalau Roh Kudus itu mau tinggal di bait kita, ya kita harus menjaganya seperti kita tuh menjaga rumah kita gitu loh maksudnya, ya supaya Roh Kudusnya tuh nyaman tinggal di dalam bait kita. Amin. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada nggak, Bu? Hembusan Roh Kudus masih powerful lagi nggak dalam hidup saya? Masih mau ada yang bertanya gitu nggak? Masih bisa nggak kira-kira? Itu tadi kan pertama di dalam peristiwa penciptaan, kemudian di dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus itu ingin memberikan bekal kepada murid-murid untuk PI gitu. Untuk kita masih ada nggak? Masih dong ya. Hembusan itu akan tetap powerful. Asal apa tadi kita tuh menjagai bahkan itu di dalam kehidupan kita. Ya caranya seperti itu tadi ya, Galatia 5 ayat 16. Kita hidup di dalam roh, sudah cukup seng daging, nggak usah dipikir. Otomatis nanti akan menyingkir sendiri kalau kita hidup di dalam roh. Ya, amin. Mari kita terus berapi-api di dalam Tuhan, sehingga hembusan itu akan tetap mengalir dalam kehidupan kita, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan banyak orang menjadi sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan berdoa. Cukup? Bulan depan ya, kita berdoa bisa. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan hari ini. Tuhan, ajari kami terus, ingatkan kami terus, kuatkan kami terus untuk kami berjuang mengupgrade iman kami ya Tuhan, melalui setiap hal di dalam kehidupan kami, apapun itu yang terjadi. Dan bagaimanapun keadaan kami saat ini, kami ingin terus mengaktifkan roh-Mu yang kudus itu di dalam kehidupan kami, sehingga kami menerima jaminan dari Engkau untuk kami mengalami segala hal yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada di gereja Eklesia di Lapas Klaten. Tuhan, mereka Engkau berkati berlimpah-limpah, jagai mereka ya Tuhan, jagai imannya Tuhan. Berdoa juga untuk setiap orang yang saat ini sementara waktu mereka tinggalkan di rumah masing-masing ya Tuhan, berkati kelimpahan Tuhan, seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, mohon ampun ya Tuhan, kiranya ada dosa. Pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yuk angkat tanganmu, kita akan terima berkat Tuhan. Tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik saja mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman itu di dalam kehidupanmu sehari-hari, Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait kudusnya, lindungiku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta